PKH, penerima BPNT dan semacam, banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham bahwa dirinya adalah penerima program bantuan itu. Akhir-akhir ini kita juga sering mendengarkan itu semua. Pertanyaan besarnya, ini saya ajak, pertanyaan besarnya, kalau memang aturan dalam perbankan itu SOP-nya semacam yang tadi saya jelaskan itu, tidak akan mungkin bank akan menyerahkan buku tabungan kepada orang selain pada orangnya sendiri. Kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, hari ini kita akan ngusik tentang masalah bansos lagi, tapi dalam perspektif yang lain. Saya ajak pemirsa untuk tafakkur ya, dalam istilah agama kita. Saya ajak untuk menganalisa bareng gitu ya. Menganalisa bareng tentang masalah perjalanan penyaluran bansos, bantuan sosial apapun gitu ya. Termasuk lagi trending sekarang adalah PKH, juga KIP, BOP dan lain-lain sebagainya. Saya akan ajak pemirsa untuk mengkonstruksi sebuah logika yang penting untuk dijawab pihak-pihak terkait. Pemirsa Usik, tren dan juga ramai dibicarakan tentang masalah penyalahgunaan bansos, penyelewengan dana bansos, baik yang PKH, BPNT, bansos-bansos yang lain, beras, KIP, BOS, dan lain-lain. Bu Risma ngamuk-ngamuk di mana-mana. Banyak berita yang justru menginformasikan bahwa bansos diselewengkan di sana sini, data yang salsal, data yang tidak akurat, nggak tepat sasaran dan lain sebagainya. Sering kita membaca, sering kita mendengar informasi-informasi itu. Sampai detik ini hal itu masih sering kita dengar. Hal itu masih sering diulas media-media mainstream di Indonesia. Pemirsa Usik, saya ajak pemirsa untuk berpikir tentang masalah bansos yang berbasis perbankan. Bansos yang berbasis perbankan, apapun itu bansosnya, termasuk program-program negara yang berbasis perbankan. Ada kartu tani, ada PKH, ada BPNT, ada KIP, ada ada dan lain-lain sebagainya. Karena terlalu banyak itu jenis-jenis bantuan yang menjadi program negara. Sebetulnya itu semua untuk membantu, untuk meringankan beban kehidupan masyarakatnya. Maka dirumuskanlah program bansos itu, pemirsa. Pemirsa Usik, saya tadi sempat berkomunikasi dengan salah satu pegawai bank bahwa setiap pembuatan rekening, setiap transaksi dan lain sebagainya, dan juga penyerahan dari buku tabungan, rekening dalam perbankan itu sebetulnya menjadi SOP dasar untuk membuat sebuah rekening apapun itu tanpa terkecuali, termasuk rekening untuk menerima bantuan sosial, PKH dan lain-lain sebagainya. Itu SOP dasar dari perbankan. Maka tidak akan bisa membuat sebuah rekening tanpa ada tanda tangan pihak terkait, nasabah terkait, dan tidak akan bisa menerima buku tabungan rekening itu kalau tidak diterima oleh nasabah sendiri. Itu pemirsa. Ini mungkin pemirsa sudah langsung berpikir ini. Karena akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, banyak kita dengar informasi berita di mana-mana bahwa penerima
PKH, penerima BPNT dan semacam, banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham bahwa dirinya adalah penerima program bantuan itu. Akhir-akhir ini kita juga sering mendengarkan itu semua. Pertanyaan besarnya, ini saya ajak, pertanyaan besarnya, kalau memang aturan dalam perbankan itu SOP-nya semacam yang tadi saya jelaskan itu, tidak akan mungkin bank akan menyerahkan buku tabungan kepada orang selain pada orangnya sendiri. Dan tidak akan mungkin bank bisa membuat sebuah rekening tabungan tanpa kepada orangnya sendiri. Nah, ini pertanyaan yang penting untuk dijawab. Pertanyaan ini justru harus kita kaitkan dengan kenyataan yang terjadi yang sering kita dengarkan tadi itu. Banyak sekali orang yang sebetulnya namanya ada, setelah dicek di Bansos, di webnya Kemensos, namanya ada dan lain sebagainya. Akan tapi justru orangnya ini nggak pernah merasa membuat tabungan, nggak pernah merasa menerima tabungan. Ujuk-ujuk pada akhirnya orang ini taunya sudah nggak ada itu namanya bantuannya di rekeningnya. Ini pertanyaannya yang penting untuk dijelaskan oleh perbankan. Kalau tidak, jangan salahkan ketika publik, ketika masyarakat sudah mulai berpikir bahwa sebetulnya yang menjadi lumbung mafia itu di perbankan, di bank penyalur, di bansos. Jangan salahkan publik berpikir kalau SOP dari perbankan sendiri itu semacam tadi yang kita jelaskan, tidak mungkin ada orang lain yang bukan dirinya bisa membuat rekening, bisa menerima tabungan rekeningnya kalau bukan kepada orangnya sendiri. Ini pemirsa, logikanya sangat sederhana sekali. Akan tetapi kenyataannya hari ini banyak sekali para penerima KPM Bansos itu justru tidak tahu bahwa dirinya itu adalah penerima bansos. Apa itu BKH, apa itu BBNT, atau KIP, atau yang lain-lain. Saya tidak menyalahkan pendamping, saya tidak menyalahkan dinsos, saya tidak melakukan aparat dan lain-lain sebagainya. Tapi lembaga yang selama ini dipercaya, lembaga yang selama ini itu justru dianggap sebagai lembaga yang paling steril dari administrasi dan semacamnya. Tapi kenyataannya justru banyak sekali di lapangan justru banyak penerima bantuan sosial itu yang justru tidak tahu dirinya itu sebagai penerima. Ini perbankan ini harus menjawab ini semua. Dan jangan salahkan kalau yang tidak dijawab dan dijelaskan ketika banyak orang menganggap bahwa ketika bantuan sosial, program-program negara bantuan sosial untuk memberikan keringanan hidup pada masyarakat, justru mafianya ada di bank penyalur. Mafianya di bank penyalur. Kenapa kok bisa ada tabungan yang tidak diterima oleh orangnya sendiri? Kenapa ada transaksi pengambilan uang yang bukan orangnya sendiri? Kalau tidak ada keterkaitan dengan pihak bank, kan tidak mungkin. Tidak mungkin ini terjadi karena SOP bank itu sudah mengatur secara ketat, tidak akan ada gitu, yang bisa membuat rekening tabungan tanpa orangnya sendiri. Satu itu. Yang kedua, tidak akan mungkin bank memberikan buku tabungan itu kepada orang selain dirinya sendiri yang punya rekening nasabah. Itu. Saya kira ini sudah cukup jelas ya, logis. Di bank-bank penyalur yang selama ini luput dari perhatian publik, justru kita semua banyak fokus pendamping, aparat, terus dinsos dan lain-lain yang dianggap sebagai tempat mafia bansos gitu ya. Kalau memakai logika ini, kalau memakai konstruksi pikiran semacam ini, justru perbankan inilah yang penting dan juga harus kita pikirkan. Jangan-jangan di bank ini adalah lumbung mafianya bansos. Terlepas ini benar atau tidak salah, tapi kalau kita memakai logika itu, satu, karena bank itu mempunyai naungan sendiri dari aturan perbankan,
bank ini juga mempunyai SOP sendiri yang ketatnya bukan main gitu ya. Tapi dalam konteks perbansosan ini banyak sekali yang tidak seperti yang kita pahami dari keketatan yang dilakukan oleh bank yang selama ini kita tak ketahui dan kita pahami. Banyak rekening-rekening yang tidak dipegang oleh orang yang bukan haknya. Banyak rekening-rekening yang justru cair dan juga saldonya habis yang dicairkan bukan oleh orangnya. Kalau dalam konteks ini bisa saja mungkin terjadi karena bisa transaksi itu sekarang harus pakai bisa saja dilakukan di ATM gitu ya. Bisa saja kalau urusan masa. Tapi menyerahkan buku tabungan, membuat rekening tabungan dan macamnya, itu harus orangnya sendiri. Kalau dalam program PKH dan macamnya, itu harus orangnya sendiri sebetulnya yang menerima. Tapi kenyataannya sekarang banyak orang-orang yang sebetulnya menjadi KPMBK yang tidak tahu bahwa dirinya itu adalah penerima. Lalu di mana tabungannya, di mana kartu KKS-nya dan macamnya. Sampai dulu waktu di zamannya Pak Juliardi ada gerakan memegang KKS. Pemirsa, ada program pemegang KKS. Sebetulnya negara di waktu itu sudah mempunyai kesadaran bahwa ada mafia bansos yang terjadi di mana-mana. Tapi belum pernah ada yang fokus memikirkan sebetulnya di mana ini sebetulnya titik kuncinya. Saya berpikir bahwa yang ini terjadi tidak bisa lepas dari bank penyalur. Bank penyalur. Karena kalau berangkat dari SOP yang kita paham, yang kita tahu, tidak mungkin keketatan yang selama ini kita ketahui dan SOP yang selama ini kita pahami itu bisa ditembus tanpa ada mafia yang bekerja di situ. Bisa ditembus tanpa ada tangan-tangan mafia yang bekerja di situ. Pemirsa Usik, mudah-mudahan setelah Usik ini tayang, saya mudah untuk bisa mengkonfirmasi ke pihak bank itu, khususnya di Bangkalan atau dimanapun gitu ya. Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang sebetulnya penting untuk dikonfirmasi ke perbankan sampai hari ini Sandasan dan Lingkar Jatim sulit untuk mengakses dan meminta klarifikasi dari mereka. Termasuk dari KIP yang secara juklak-juknisnya itu harus sebetulnya orangnya sendiri yang mencairkan, tapi bisa secara kolektif dilakukan oleh pihak lain. Yang kedua, banyak juga penerima KIP siswa dan walinya tidak tahu, tapi ujuk-ujuk itu sudah banyak yang cair sendiri. Itu semua entah bagaimana jalannya. Apakah kalau dalam konteks bansos keketatan dan SOP dasar dari perbankan itu tidak berlaku atau tidak? Ini penting untuk dijawab oleh pihak bank penyalur, bank apapun. Ada bank BRI, ada bank BTN, ada bank BNI dan lain sebagainya. Pokoknya bank penyalur dari bansos, apapun bentuk bansos. Itu bertausik. Mudah-mudahan usikan ini memantik dan juga bisa mengusik dan khususnya pihak perbankan selanjutnya mudah untuk diklarifikasi, karena kalau memakai logika ini tidak mungkin tanpa keterkaitan bank, buku rekening itu diserahkan kepada orang selain orangnya, pembuatan rekening tabungan itu dilakukan oleh yang bukan orangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.